Pak, berdagang itu apakah sunnah Nabi SAW? Jawabannya bukan. Karena Nabi SAW tidak berdagang setelah jadi Nabi. Sampai sebagian ulama mengatakan ini adalah pendapatan yang terbaik. Sebab harta ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pekerjaan yang paling afdal adalah pekerjaan al-kasbu bil yad wa hiya sun'ah. Semua yang bisa diproduksi ketika dia kerjakan, maka itu menjadi sumber pendapatan yang paling afdal. Pak, daripada saya pusing mikir ini, udahlah jadi karyawan. Datang pulang, tiap bulan terjamin dapat gaji. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dijadikan hartaku itu, rizkiku, di bawah bayang-bayang tombakku. Maka kalau orang bertanya, Pak, berdagang itu apakah sunnah Nabi SAW? Jawabannya bukan. Kok bisa, Pak? Karena Nabi SAW berdagang itu sebelum beliau jadi Nabi. Dan yang disebut dan dipuji oleh Nabi SAW dalam karya para Nabi itu bukan dagang, tapi mengembalakan kambing. Ma min nabiyyin illa huwa ra'il ghanam. Tidak ada satupun Nabi kecuali dia pernah menjadi penggembala kambing. Sehingga itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, karena hampir semua Nabi pernah jadi penggembala kambing. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Beliau pernah menjadi penggembala kambing. Tapi itu sebagai pendidikan yang diberikan oleh Allah. Sebab mengembalakan kambing itu salah satu di antara faktor yang bisa melatih orang untuk tawadhu. Faktor yang bisa melatih orang untuk tawadhu. Mengendalikan binatang, karena nanti dia akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin bagi umatnya. Baik. Sehingga para nabi masa silam juga melakukan yang sama. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengembalakan kambing. Tayyib. Kemudian setelah beliau diutus jadi nabi, maka sumber pendapatan beliau itu bukan berasal dari berdagang. Karena Nabi SAW tidak berdagang setelah jadi nabi. Lalu apa yang beliau lakukan? Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah jadi nabi, beliau dicukupi oleh keluarganya, dan ya, salah satu di antara harta yang disediakan oleh Allah untuk beliau adalah ghanimah, yang merupakan hasil yang didapatkan dari proses jihad. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Rizkiku dijadikan oleh Allah di bawah bayang-bayang tombakku. Maka jangan punya anggapan miring ya tentang ghanimah. Sampai sebagian ulama mengatakan ini adalah pendapatan yang terbaik. Dan ini salah satu pendapat yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sebab harta ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga pendapat bahwa sumber pendapatan yang terbaik, sumber penghasilan yang terbaik adalah bertani. Kenapa Pak kok disebut terbaik? Ini merupakan pendapat An-Nawawi. Afdaluha, qala An-Nawawi afdaluha zira'ah. An-Nawawi mengatakan bahwa yang paling afdal adalah bertani. Dan ini juga pendapat yang dimiliki oleh Al-Mawardi, salah satu ulama Syafi'iyah. Dengan alasan bahwa bertani itu lebih dekat kepada tawakal. Orang nandur ya, kemudian setelah itu dia tawakal kepada Allah. Ya sudah, kita tawakal. Nanti ketika tumbuh dia tawakal, ketika besar dia tawakal, meskipun belum ada hasil. Sebab siapa yang menumbuhkan itu? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkan? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya menaruh benih, lalu kemudian dia ngasih air atau ngasih obat. Kalau bukan karena kehendak Allah, benih itu tidak bakalan bisa tumbuh. Sehingga orang yang bertani itu dia bekerja sambil diiringi ibadah tawakal. Baik. Kemudian ada yang berpendapat bahwa yang paling afdal, pekerjaan yang paling afdal adalah pekerjaan al-kasbu bil yad wa hiya sun'ah. Memproduksi sesuatu. Apa Pak yang diproduksi? Bebas. Semua yang bisa diproduksi ketika dia kerjakan, maka itu menjadi pekerjaan yang paling afdal, sumber pendapatan yang paling afdal. Dan ini juga pendapat yang disebutkan oleh An-Nawawi. Namun kata beliau wakil, dan ada sebagian ulama yang mengatakan. Artinya itu bukan pendapat beliau, tapi beliau mengutip pendapat ulama yang lain. Wakilah, dan ada yang mengatakan afdaluhat tijarah, yang paling afdal adalah berdagang. Sebagaimana ini juga disebutkan oleh An-Nawawi ketika beliau menjelaskan pekerjaan yang paling afdal. Sehingga ada banyak versi yang disampaikan oleh para ulama.
Dan ada satu kesimpulan yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah pernah mengatakan, pendapatan yang paling afdal, sumber pendapatan yang paling afdal adalah disesuaikan dengan passion masing-masing orang. Ada yang dia itu lebih cocok jadi karyawan, disuruh mandiri nggak sanggup. Ada yang lebih cocok jadi pengusaha, diminta jadi karyawan dia nggak betah. Masing-masing manusia berbeda. Ada sebagian orang kalau jadi karyawan dia itu anteng. Pak, daripada saya pusing mikir ini, udahlah jadi karyawan, datang pulang, tiap bulan terjamin dapat gaji. Begitu dia disuruh untuk menjadi pengusaha, wah dia bingung, dia pusing mikir pajak, pusing mikir laporan, pusing mikir klien nanti tidak ditipu dan seterusnya, dan aneka resiko yang bisa dia dapatkan. Makanya sebagian orang lebih condong A, tapi ketika pengusaha ini disuruh jadi karyawan dia nggak bisa, Pak. Suruh duduk masuk jam 8, melbu jam setelah duhur. Biasanya bos, sekarang jadi karyawan. Nggak bisa dia. Masing-masing orang berbeda-beda. Masya Allah. Allah jadikan manusia seperti itu agar satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Cuman begini ya, ada sebagian orang yang bilang begini, secara umum Pak, jadi pengusaha itu lebih bagus, lebih bermartabat daripada jadi karyawan. Setuju nggak kayak gini Pak? Oke? Tergantung orangnya, tergantung yang ngomong ya. Oke? Tergantung pelakunya. Ya, ada yang bilang gini ya, dilihat dari tingkatannya, jadi pengusaha itu lebih bermartabat daripada jadi karyawan. Alasannya apa Pak? Begini, dulu di zaman Nabi SAW, ada budak ya, ada budak. Nah, sebagian budak itu nggak mau dimerdekakan. Kenapa Pak? Saya lebih baik jadi budak Anda, jadi budak Bapak, karena terjamin mangan turu gratis kan, terjamin. Sehingga sampai mati nanti ada yang jamin. Kalaupun saya sudah tua, tetap akan ada yang jamin. Sehingga lebih baik saya tidak merdeka, karena ketika dia merdeka bingung mau ngapain. Mau bekerja belum tentu ada yang mau nerima, apalagi kalau usianya sudah 60 baru dimerdekakan coba. Mau daftar kemana dia? Kemudian belum tentu dia juga bisa memenuhi kebutuhan majikannya. Akhirnya dia lebih milih untuk jadi budak. Ngikut orang, yang penting semuanya terjamin. Nah, kalau ada orang seperti itu di zaman sekarang, disuruh resign dia nggak mau. Ya. Kamu kan bekerja ya di tempat saya, kamu resign saja, nanti tak kasih pesangon seperti ini. Nggak mau dia, saya nggak mau resign. Saya mending ikut bapak saja. Maka ini adalah orang mental. Mental apa Pak? Loh, setuju nggak kayak gini? Masya Allah. Jadi budaknya Pertamina itu enak. Yang di belakang nih, Masya Allah. Oh beda Mas itu Mas. Itu bos itu kan. Subhanallah. Tayyib. Jadi terkadang ada sebagian orang yang dia itu kalau disuruh terjun di dunia luar dia nggak berani. Makanya ini dimanfaatkan oleh sebagian orang. Kemarin saya ketemu teman yang dia bilang beberapa trik perusahaan yang membuka franchise. Itu dia modelnya main kayak gini. Ternyata sasarannya adalah para pengusaha-pengusaha yang tabungannya banyak, atau para karyawan ya, para karyawan di perusahaan-perusahaan bonafit yang tabungannya banyak, terus pingin switch jadi pengusaha, tapi secara bertahap. Ada misalnya ayam-ayam goreng ya, model chicken-chicken itu ya. Sudah, nanti dibuat brandnya belum begitu banyak, harganya berapa Pak? Untuk membeli satu franchise, harganya 500 juta. Dari 500 juta itu 50% untuk bakar duit. 250 juta itu dipakai untuk buyback. Jadi ada orang dikasih duit, kamu silahkan nanti belanja di toko ini secara bergilir. Jadi maksimal sehari 100. Buat seperti banyak antrian, difoto, upload di Facebook. Masya Allah, brand itu cepat naik Pak. Ternyata yang 50% tadi adalah dipotong ya, digunakan untuk biaya seperti ini. Sehingga dia kadang order sendiri atau nyewa orang ya. Silakan kamu order lewat food itu ya. Mau GrabFood, mau GoFood, mau ShopeeFood. Sehingga terkesan banyak yang order, brandnya cepat naik,
Padahal itu permainan. Nah, kemudian para karyawan-karyawan yang punya banyak tabungan tapi gak keluar-keluar itu, ngelirik seperti ini, tertarik. Oh, ini bagus sekali. Brandnya bagus. Padahal dia baru. Akhirnya belilah franchise 500 juta. Pak, ini nanti akan ada pembinaan dari kami selama 3 bulan. Setelah itu kita akan lepas dan kami serahkan. 3 bulan itu dia bermain di 250 juta, separuhnya. Pendapatan di hari yang pertama, ya bagus. Hari kedua bagus. Bulan pertama bagus. Bulan kedua bagus. Bulan ketiga bagus. Begitu selesai, sudah. Bulan yang keempat nangis. Dan itu umum jamaah. Tayyib. Makanya dalam masalah ini memang dikembalikan kepada passion masing-masing. Ada orang yang passionnya di kanan, ada yang passionnya di sebelah depan, ada yang di sebelah kiri dan seterusnya. Ikuti sesuai passion. Sehingga Nabi SAW memberikan gambaran umum agar masing-masing bisa bergerak sesuai passion. Wallahu ta'ala alam.